stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta dengan merek atau brand Shell dikabarkan stoknya habis. Apa benar? Jadi kita saat ini akan meng-cross-check langsung dan mengecek lapangan apakah ini memang stoknya langka atau bahkan habis. Kita akan menelusurinya di beberapa kawasan di Jakarta Selatan. Mas, udah nggak bisa ngisi ya? Oh, kosong. Perjalanan pertama, kami mengecek ke stasiun pengisian bahan bakar umum Shell di Gatot Subroto. Dalam rekaman tersebut, petugas mengaku stok BBM kosong dan pengiriman terbatas. Sampai kapan? Oh, iya. Udah, makasih, Mas. Bisa ngisi? Bensinnya kosong. Iya, belum ada pengiriman. Hal serupa juga terjadi di SPBU Shell Tebet. Dalam keterangannya, petugas SPBU tersebut juga mengaku stok BBM kosong karena belum ada pengiriman. Dan kelangkaan ini terjadi di seluruh SPBU Shell. Sampai kapan? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Kemungkinan sih minggu ini paling cepat. Oh. Semua Shell berarti ya? Ya? Semua Shell. Iya. Ya, betul sekali bahwa stok bahan bakar minyak atau BBM di SPBU swasta, yakni dengan brand atau merek Shell ini, stok BBM-nya kosong atau habis begitu. Atau kita bisa bilang langka juga ya. Tadi kita sempat mengunjungi beberapa SPBU Shell di bilangan Jakarta Selatan. Seperti hal tadi titik pertama di SPBU Shell Gatot Subroto, kami sempat bertanya kepada salah satu petugas di sana, mengapa ini habis? Karena terkendala dalam pendistribusian bahan bakar minyaknya. Ya, itu juga masih kami cari tahu apa penyebab sebenarnya begitu, namun yang dikatakan oleh petugas di sana seperti itu. Dan kalau kita amati, kita tadi sempat ke 3 sampai 4, 5 SPBU Shell di Jakarta, sama mereka kompak menyebut bahwa ini kesulitan dalam kendala atau terkendala distribusi BBM, penyaluran BBM-nya begitu. Dan di titik ini di SPBU Shell Kemang, ini juga kita bisa lihat dari tadi kami pantau dari pinggir jalan begitu ya, bahwa banyak masyarakat yang ingin melakukan pengisian bahan bakar begitu, namun sama ini langsung dijegat oleh petugasnya dan mengatakan pengisian bahan bakar minyak ini belum bisa dilakukan begitu. Dan namun Shell saat ini masih tetap beroperasi hanya untuk layanan bengkelnya saja atau Shell Select. Karena di depannya pun di banner bertuliskan, mohon maaf layanan pengisian bahan bakar tidak tersedia. Hanya Shell Select dan bengkel tetap beroperasi. Jadi masih buka hanya untuk layanan jasa bengkelnya saja, namun untuk pengisian bahan bakar ini belum bisa begitu. Dan hal serupa juga terjadi tidak hanya di Jakarta, kami dapati di sejumlah di sosial media ini masyarakat mulai mengeluhkan, contohnya di daerah Bandung, ini juga stok untuk bahan bakar minyaknya habis. Kita akan lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kelangkaan bahan bakar minyak di SPBU swasta ini. Tak cuma Shell, stok BBM di SPBU BPAKR juga kosong. SPBU ini tampak sepi meski beroperasi. Papan harga BBM di depan SPBU mati dan hanya harga BBM BP Ultimate Diesel yang menyala. Presiden Direktur PT Aneka Petro Indoraya, Vanda Laura mengkonfirmasi, memang terjadi keterbatasan stok BBM di sejumlah jaringan SPBU perusahaan. Sementara itu, Presiden Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengungkapkan, keterbatasan stok di sejumlah SPBU perusahaan disebabkan kendala pengadaan dan penyaluran BBM ke sejumlah wilayah di Jakarta. Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara. Menurut Bahlil, pihaknya telah memberikan persetujuan impor produk BBM untuk badan usaha swasta sejak Januari 2025. Sehingga isu perizinan seharusnya tidak lagi menjadi kendala bagi para badan usaha tersebut, terutama untuk mendistribusikan produk BBM-nya. Untuk BBM kita, hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu urusan dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM. Dan sekarang nggak ada isu tentang BBM. Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba. Gitu ya Ibu Erika? Ini kan persoalan kapalnya aja. Masa kalau
Nanti lama-lama kalian tanya gue direksi perusahaan kali ini. Kalian tanya. Hah? Sejak Januari. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat? Kalau dari teman-teman ojol sendiri sih, kebanyakan yang saya dengar sih mereka berpikiran bahwasanya ini kayak nyetok gitu ya, atau ditahan sampai ntar SPBU non swasta itu naikin harga, terus mereka ngeluarin dengan harga yang udah naik gitu. Banyak sih sebenarnya, banyak ngeluhkan, cuman memang banyak sih dari teman-teman kita yang memang nggak terlalu ambil pusing gitu ya. Mungkin karena beberapa juga ada yang memang orderannya bagus atau gimana gitu. Wah, kita jadi prihatin juga ini. Mudah-mudahan sih cepat tersedia lagi. Iya, Saya sebenarnya lebih senang pakai yang swasta sih sebenarnya, karena kan simpel gitu, saya nggak perlu ngantri, jadi saya masuk tuh tinggal ngisi gitu. Kalau di non swasta kan memang antriannya panjang, apalagi kita kan sebagai ojol itu memang dikebut waktu ya untuk cepat gitu kan. Paling sering sih saya pakai yang punya pemerintah. Udah agak rame dia kalau ya sale gitu. Dia kadang-kadang buat beli oli juga ada. Kadang-kadang ojol-ojol itu buat beli oli dia. Dia murah olinya ya. Kualitas sendiri sih saya lebih memilih memang di swasta sih ya sebenarnya. Itu pribadi saya ya, nggak tahu di teman-teman. Apa, Bu? Perbedaannya? Ditarikan motornya lebih enak aja sih kalau aku beli minyaknya di swasta gitu. Udah berapa lama, Bu, ngojol? Aku ngojol udah 7 tahun. Tapi udah kemana-mana memang pakai BBM ya? Iya pakai BBM. Jadi sebelumnya tuh aku ngojeknya di Pekanbaru sih. Aku sebenarnya di Jakarta memang baru 3 bulan. Tapi memang aku selama di Jakarta ini pakai sel terus sih kemarin. Antara pemerintah sama yang swasta jauh Mbak. Bagusan sale mana tahu. Dia lebih irit jadinya. Lebih irit ya. Tarikan lebih enteng. Dia pelayanannya cepat. BBM-nya juga lebih bagus. Di saat mobilitas tetap berjalan, keterbatasan BBM di sejumlah SPBU membuat banyak orang harus bersabar dan mencari solusi. Bagi pengendara, khususnya yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja, situasi ini jelas menyulitkan. Harapannya, pasokan BBM segera normal kembali agar aktivitas sehari-hari tetap lancar. Karena bagi mereka yang bergantung pada roda 2 dan roda 4, BBM bukan sekedar bahan bakar, tetapi juga nafas kehidupan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.